Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Kerumunan tercengang ketika mereka melihat pemandangan di platform naga, dan terus menghirup udara dingin. Setelah beberapa saat hening, suara ketidakpercayaan, tangisan, dan jeritan kegembiraan sampai pada titik kegembiraan, bercampur menjadi satu. Lihat, semuanya, luar biasa, hanya dalam beberapa saat, Tan Yun benar-benar mengalahkan Kang Siyuan. Semuanya, Tan Yun dari Dan Pulse, bagaimana dia bisa begitu kuat? Taisan bukan lawannya, bahkan Kang Siyuan bukan oh, kakak senior Kang. Oh, kakak senior Kang Siyuan adalah jenius-jenius dalam garis keturunan jiwa suci kita, bagaimana mungkin dia kalah? Wah, kakak senior kita Tan terlalu kuat. Itu benar-benar tak terkalahkan. Hahaha. Kakak senior kita Tan tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu benar. Tak perlu dikatakan, daftar teratas adalah milik kita, dan jika ada yang tidak menyukainya, kakak senior Tan akan memberinya seorang pria untuk seorang pria, dan seorang dewa untuk seorang dewa. Di gedung giok, Tante Xuanzong menatap Tan Yun, matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung, menantu ini akan diputuskan. Sen Subing mengerucutkan bibir merahnya, tubuhnya yang halus bergetar sedikit karena kegembiraan, matanya yang indah sedikit lembab, dia dengan tulus bangga pada Tan Yun untuk Dan Pulse. Sebaliknya, Taois jiwa suci memandang yang digantung, hampir hanya kerangka murid kesayangannya, air mata tua, tidak. Suara Taois jiwa suci itu serak saat dia meraung, Tan Yun. Kamu harus memaafkan orang, karena kamu berpartisipasi dalam kompetisi 9 Vena, hanya dalam 2 hari, apakah kamu membunuh lebih sedikit orang? Selusin tetua dari garis keturunan jiwa suci di Menara Giok menggemakan sentimen itu, cemberut. Tan Yun, kamu tidak berbeda dengan iblis. Itu benar, kamu membunuh orang seperti sabit, kamu kejam, kamu tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Kamu benar-benar tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Dengan seorang murid sepertimu, kamu merendahkan reputasi sekte kunoku. Di hadapan teguran Dao, tiba-tiba, Tan Yun tersenyum, senyumnya dingin, tiba-tiba miring ke Daois jiwa suci. Dengan teriakan marah, Ling Hu Changhe, suruh orang-orangmu diam. Kamu berani memanggil kepala ini dengan namanya, kamu. Sebelum kata-kata Ling Hu Changhe bisa jatuh, dia dipotong oleh Tante Xuanzong dengan wajah muram, diam, kalian semua. Tante Xuanzong berbicara, segera, puncak jarum yang tenang dan jatuh dapat mendengar suaranya. Tan Yun, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tante Xuanzong bertanya sambil berpikir. Dalam hati saya, cukup bagi saya untuk melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih, tidak peduli apa yang orang lain katakan, saya tidak peduli. Tan Yun membungkuk dan berkata, namun, Ling Hu Changhe yang tua dan tidak sopan, dengan sekelompok tetua dari garis keturunan jiwa suci, di depan umum untuk membalikkan hitam dan putih, menanam murid memiliki beberapa kata untuk dikatakan. Tante Xuanzong melirik Taois jiwa suci dan berkata, apa yang harus kamu katakan, tetapi tidak ada salahnya mengatakannya. Ya penguasa. Setelah membungkuk, Tan Yun berdiri tegak dan melihat sekeliling pada 600.000 orang aneh di puncak, matanya yang dalam mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan saat dia berkata dengan tegas. 5 tahun yang lalu, saya menjalani tes seleksi dan bergabung dengan Sekte Huang Fusein, tetapi dalam perjalanan ke Sekte Huang Fusein, saya bertemu musuh pertama saya, yang tidak lain adalah Murong Kun, cucu dari tetua kedua dari jiwa binatang, Murong Hong. Saat itu, dia penuh dengan kejahatan dan ingin membunuhku untuk membungkamku. Aku terpaksa melompat dari belakang bangau, jatuh ke lembah yang tertanam di batu untuk berpura-pura mati, yang lolos dari bencana. Namun, setelah saya kembali ke sekte, dia berulang kali mengirim orang untuk membunuh saya. Selain dia, ada juga sekte luar yang sombong dan mendominasi sampah Ordo Fox Changkong. Orang ini tidak lain adalah cicit dari pesan rubah Changhe. Ling Hu Changkong dan Murong Kun, dengan sekelompok pria, membunuhku di Meteor God Canyon dan dibunuh olehku sebagai gantinya. Sejak awal saya tidak pernah berinisiatif untuk memprovokasi Murong Kun, Ordo Rubah Changkong. Mereka mati, saya tidak ingin mengevaluasi lebih. Jika saya harus mengevaluasi, hanya ada 2 kata, sialan. Di gerbang luar 2 tahun, ada orang lain adalah tetua penegak hukum gerbang luar Qiu Yongchong. Keluarga muridnya ingin membunuh keluarga Tan saya penuh, jadi saya membunuh muridnya, tetapi, dia mencoba beberapa kali untuk membunuh saya. Kemudian, ketika kepala 9 Vena pergi ke sekte luar untuk memilih murid, Qiu Yongchong dan aku menandatangani pertempuran hidup dan mati di depan semua murid sekte luar, dan aku membunuhnya. Mereka pantas untuk mati, kata-kata Tan Yun, dalam 1 jari,
menunjuk pada sekte dalam sesepuh penegak hukum Qiu Yongming, Ling Hu Changhe, Murong Hong di gedung giok, dingin di matanya yang berbintang mengamuk. Namun, apa yang tidak saya duga adalah bahwa sejak saya memasuki sekte dalam hampir 3 tahun yang lalu, Qiu Yongming, Ling Hu Changhe, Murong Hong, mengirim banyak murid untuk membunuh saya, jika bukan karena hidup saya akan mati untuk hal yang tidak diketahui, berkali-kali. Qiu Yongming adalah seorang penatua penegak hukum, tetapi membesarkan seorang putra, di pintu masuk Huangfu Square City, memeras murid-murid lain, saya memasuki kota, untuk memeras saya batu roh kelas menengah, dan setelah itu ingin membunuh saya, untuk membungkamku, jadi aku membunuhnya. Dan Qiu Yongming, aku membunuh sepupumu Qiu Yongchong dengan benar, tetapi kamu membiarkan semua murid penegak hukum sekte dalam mencoba membunuhku. Kamu tahu hukum dan melanggarnya, kejahatannya diperparah, menurut aturan sekte yang akan dieksekusi. Petik 2. Di gedung batu giok, dahi Qiu Yongming ditutupi dengan butiran keringat, dia bangkit dengan keras, banyak omong kosong, kamu menyemburkan darah. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan sedikit sakit hati, dia hanya tahu bahwa Tan Yun memiliki banyak musuh, tetapi dia tidak tahu sumber kebenciannya. Tan Yun, patriark ini mengingatkanmu bahwa jika kamu memfitnah para tetua penegak hukum sekte dalam, itu adalah pelanggaran berat. Tentu saja, jika Anda memiliki bukti kuat, kejahatannya tidak termaafkan. Suara Tantai Xuanzong rendah, cahaya yang tersisa menatap Qiu Yongming, yang tubuhnya tanpa sadar gemetar, dan yang benar dan yang salah sudah ditentukan di dalam hatinya. Tan Yun melihat ke bawah ke puncak, puluhan ribu murid penegak hukum sekte dalam, lalu, menatap Tantai Xuanzong, dengan hormat berkata, yang berdaulat, saya pikir mereka semua bisa bersaksi. Tantai Xuanzong bangkit dengan tajam, menatap murid-murid penegak hukum, dan berkata dengan suara yang dalam, katakan. Apakah yang dikatakan Tan Yun benar? Qiu Yongming, apakah dia memberimu perintah untuk membunuh Tan Yun? Puluhan ribu murid penegak hukum bersujud di tanah dalam diam, menggigil. Apakah mereka semua bisu? Tantai Xuanzong tanpa ragu berkata, siapapun yang berani menyembunyikan mereka akan dieksekusi bersama. Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan ribu murid penegak hukum bersujud seperti bawang putih. Patriark, jangan marah, apa yang dikatakan Tan Yun benar, para tetua penegak hukum memang memberikan perintah untuk membunuh Tan Yun. Ketika kata-kata ini keluar, Qiu Yongming di menara giok, kakinya menjadi lemah dan dia berbalik dan berlutut di kaki Tantai Xuanzong, berteriak, yang berdaulat maafkan saya. Bawahan saya hanya dirasuki sesaat. Tantai Xuanzong menyela dengan marah, klan saya adalah klan kuno, master klan ini tidak menyangka bahwa seorang tetua penegak hukum telah rusak sejauh ini, bayangkan betapa korupnya klan saya. Beritahu master klan ini, bagaimana cara menyelamatkan nyawa anjingmu. Sebelum kata-kata Tantai Xuanzong jatuh, dia memukul tengkorak Qiu Yongming dengan serangan telapak tangan. Dengan suara pahat yang tumpul, tengkorak Qiu Yongming retak dan dia mati kehabisan darah. Seseorang, lempar dia dari puncak. Tantai Xuanzong menendang mayat Qiu Yongming dari menara giok dan menghancurkannya di puncak. Seorang murid penegak hukum, bangkit dan menyeret mayat Qiu Yongming ke tepi tebing dan melemparkannya dari tebing setinggi 10.000 kaki. Di gedung batu giok, semua kepala dan tetua memandang Tantai Xuanzong yang marah dan semuanya ketakutan. Terutama Murong Hong dan Ling Hu Changhe. Hei, aku akan mendapatkan satu mati dulu, kematian Qiu Yongming semua sebagai dalih untuk Ling Hu Changhe, Murong Hong. 2 kehidupan lama dulu, ketika aku kembali dari persidangan tanah abadi, dan kemudian membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Ketika Tan Yun berpikir, Tantai Xuanzong menatap Murong Hong dan Ling Hu Changhe, suaranya dingin dan menusuk, Tan Yun berkata bahwa kamu telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, jika kamu mengakuinya, karena kamu telah melayani sekte selama bertahun-tahun, patriark ini tidak akan terlalu sulit untukmu. Mendengar kata-kata ini, Ling Hu Changhe menghela nafas dan berlutut dan membungkuk, Tan Yun membunuh cicitku, bawahanku bingung sejenak, aku memang mengirim murid-muridku untuk menghadapinya, murid-murid yang membunuhnya juga mati, mereka harus telah dibunuh olehnya. Murong Hong juga berlutut, menggigil, Tan Yun membunuh cucuku, bawahanku membuat kesalahan dan mengirim murid Fan Kan untuk membunuhnya. Master klan tercerahkan, bawahanku tahu kesalahanku, bawahanku tidak akan pernah melanggar aturan klan lagi. Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong menghela nafas panjang di dalam hatinya, pada akhirnya, itu masih ketidakmampuan master sekte ini. Kalau tidak, bagaimana sekte dalam bisa berada dalam keadaan kacau seperti itu? Setelah memejamkan mata sejenak, Tantai Xuanzong membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Ling Hu Changhe, mulai sekarang, dia sementara akan mengambil alih posisi kepala jiwa suci, dan akan ditangani secara terpisah setelah keabadian. Uji coba lahan sudah selesai.
Murong Hong menghapus posisi penatua kedua dari garis keturunan jiwa binatang, diturunkan menjadi diaken. Yang Mulia Fox Changhe dan Murong Hong diberi amnesti dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Terima kasih atas kebaikan Anda, bawahan saya akan melayani klan dan mati di masa depan. Bangun, Tantai Xuanzong dengan acuh melambaikan tangannya. Terima kasih, penguasa. Setelah keduanya bangun, tubuh mereka sudah basah oleh keringat. Baru saja, mereka melakukan perjalanan ke gerbang hantu. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, Tan Yun, kasihanilah, meskipun penguasa ini tidak mengganggu duel antara kamu dan Kang Si Yuan, dia masih berharap kamu akan membuat lebih sedikit pembunuhan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan menyelamatkan Kang Si Buan, tindakan Tan Yun selanjutnya sangat mengejutkan sehingga semua orang tergerak. Tan Yun membungkuk dan berkata, ajaran penguasa, murid ingat, tetapi murid Kang Si Buan harus dibunuh. Berputar-putar, Tan Yun memandang dengan marah pada Taois jiwa suci dan berkata dengan senyum tipis, alasan mengapa generasi akhir membiarkannya hidup sampai sekarang adalah untuk membiarkan Anda memberinya perpisahan. Kerumunan bisa menebak dengan jari kaki mereka, Tan Yun ini bukan untuk membiarkan Ling Hu Changhe memberi murid kesayangannya perpisahan. Jelas adalah membiarkan rubah urutan Changhe menyaksikan murid kesayangannya mati. Tuan, selamatkan aku. Kang Si Yuan berbaring di tanah menggeliat tubuh, sulit untuk mengangkat kepalanya untuk melihat dulu. Air mata telah mengalir ke perintah Fox Changhe, mengeluarkan teriakan minta tolong yang lemah. Tan Yun, orang tua memohon padamu untuk mengampuni dia. Bangkit dan berlutut untuk Tan Yun di depan mata semua orang yang terkejut. Ordo rubah Changhe biasanya, memperlakukan Kang Si Buan seperti anaknya sendiri, dia sangat mencintai Kang Si Buan. Doyen dari garis keturunan, berlutut untuk Tan Yun, dalam banyak pandangan, sudah waktunya bagi Tan Yun untuk berhenti. Mereka telah meremehkan tekad Tan Yun untuk membunuh. Tan Yun memandang Ling Hu Changhe dengan ekspresi dingin yang menakutkan, ingat, aku tidak membunuhnya, pelakunya adalah kamu. Juga, jika aku tidak lebih kuat darinya, aku akan mati dengan tragis di bawah iblis mesumnya ini, dan kau memintaku untuk melepaskannya. Oh, kau bercanda. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, dia menginjak kepala Kang Si Yuan. Sosok Tan Yun berkedip dan muncul di platform naga nomor 1, berdiri berdampingan dengan Mu Mengyu dan Sue Xian. Yuaner, muridku. Ling Hu Changhe menangis serak, menyapu bangunan giok dan secara pribadi mengumpulkan mayat untuk Kang Si Yuan. Rubah Changhe memegang mayat di tangannya, gemetar menuju panggung, saat ini, dia terlihat sangat tua. Kebencian dan kesedihan menggerogoti hatinya, aku, Ling Hu Changhe, bersumpah demi surga, jika aku tidak membunuh Tan Yun, aku akan dieksekusi oleh langit dan bumi. Sekarang dalam pertempuran 8 besar peringkat naga, mereka yang maju ke pertandingan ketiga adalah, silsilah jiwa suci Siang Sengtian dan Kesinyi. Silsilah jiwa kuno Jun Buping, silsilah rune Huangfu mendengar angin, silsilah dan Tan Yun, dan silsilah 5 jiwa yang beruntung Sue Ziyan yang langsung maju. Pada saat ini, Siang Sengtian, yang juga merupakan murid Ling Hu Changhe bersama Kang Si Yuan, menatap Tan Yun dengan ekspresi agak muram. Yang lain tidak tahu kekuatan sejati Kang Si Yuan, dia tahu betul, kekuatannya tidak lebih rendah dari miliknya. Sebaliknya, Jun Buping, memandang Tan Yun, diam-diam berpikir, ketika saya menyelinap menyerang Tarzan, dari fakta bahwa Tarzan memukul saya kembali dengan satu pukulan, kekuatan Tarzan dibandingkan dengan saya, ada lebih dari sebelumnya, dan Kang Si tarian setan kelompok Yuan, aku mungkin tidak bisa mengambil langkah ini. Tapi Tan Yun membunuh mereka berdua. Adapun Huangfu mendengarkan angin, dia memandang Tan Yun, dan satu-satunya di matanya adalah kekaguman. Pada saat yang sama, dia memikirkan saat ketika Tan Yun berada di Sekte Abadi-Abadi, dan Santo Istana Abadi Roh Kudus Namong Yukin hidup dan mati berduel dalam kedua kekalahan, sehingga dia bisa menilai, Tan Yun sekarang setelah membunuh Taisan dan Kang Si Yuan utuh, maka itu berarti Tan Yun belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia bukan tandingan Tan Yun. Hanya Kesinyi yang memandang Tan Yun dengan ekspresi tenang dan mencibir di dalam hatinya, mungkin kamu lebih kuat dari siapapun, tetapi jika kamu bertemu denganku, kamu mungkin tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya, itu adalah game ke-6 dari pertandingan kedua dari 8 besar peringkat naga Kracing, dan Fein Mu Mengyu versus pembangkit tenaga listrik Vena Jiwa Kuno Xiao Qingxuan. Dua bayangan merah dan putih yang indah melintas di langit rendah dan muncul di panggung wolong kedua, berubah menjadi Mu Mengyu berok merah dan Xiao Qingxuan berok putih. Kedua wanita cantik itu berdiri terpisah 100 kaki, berdiri di kejauhan. Di puncak-puncak, lebih dari 600.000 murid berbicara dan berkomentar. Tuan-tuan, siapa di antara mereka yang menurut Anda akan menang? Sulit untuk dikatakan. Jelas bahwa Mu Mengyu dan Kesinyi, yang sebelumnya tidak dikenal,
dapat dilihat sebagai kuda hitam dari kompetisi 9 Vena dalam 2 hari terakhir. Yah, itu benar. Mu Mengyu menghancurkan 2 pedang terbang senjata roh tingkat rendah dan membunuh 2 orang kuat, jelas tidak menggunakan kekuatan penuh. Dan kesini juga, dengan ringan mengenai lawan, juga sangat tersembunyi. Petik 2. Ya, nantikan duel mereka. Hari ini sekilas 2 keindahan besar, bukanlah hal yang indah. Obrolan para murid di puncak mencapai telinga petinggi sekte di Menara Giok, dan juga, para diaken, penatua dan kepala dari setiap garis keturunan juga berbisik. Kesunyian. Tangan kanan Tantai Xuanzong perlahan terangkat, puncaknya menjadi tenang, hanya suara siulan dari angin kencang yang bertiup. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin Anda lakukan. Xiao Qingxuan tidak mengorbankan pedang terbangnya, dia tersenyum, kakak perempuanmu, pertama-tama, saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda dan Tan Yun, kedua, saya juga mengakui bahwa Anda sangat kuat. Bagaimana kalau kita menyerah berjuang untuk kematian dan memutuskan pemenangnya dengan 1 pukulan dan 1 pedang? Mendengar kata-kata itu, mata dingin Mu Mengyu mulai mereda saat dia berkata sambil berpikir, apa itu 1 serangan dan 1 pedang? 1 serangan adalah serangan terkuat kamu dan aku terhadap satu sama lain. Xiao Qingxuan tersenyum dan berkata, 1 serangan adalah untuk melihat pedang siapa yang lebih mematikan, dan siapapun yang menang, tunjukkan belas kasihan, bolehkah saya? Mu Mengyu tidak langsung setuju, tetapi melihat ke belakang dan melemparkan pandangan bertanya pada Tan Yun di panggung naga nomor 1. Tan Yun tersenyum tipis, Mengyu, karena kakak senior Xiao tidak jahat, saya pikir lamarannya adil, Anda bisa menyetujuinya. Mu Mengyu menganggukkan kepalanya sedikit, melihat kembali ke Xiao Qingxuan dan mengingatkan, aku tidak yakin, seberapa kuat pedangku yang terkuat, aku khawatir akan menyakitimu. Xiao Qingxuan tersenyum ringan, nada suaranya sombong, tidak masalah, lakukan yang terbaik. Bagus. Mu Mengyu menggenggam tinjunya dengan pedangnya dan berkata, kakak Xiao, tolong. Kakak seniormu, tolong. Kata-kata Xiao Qingxuan jatuh, ekspresinya tiba-tiba serius, dan dia melemparkan garis keturunan jiwa kuno, seni menekan pembuluh darah, kitab suci makam kuno. Seketika, kekuatan kuno berwarna krem padat dan tebal menyembur keluar dari tubuh Xiao Qingxuan dan berputar di sekitar tubuhnya yang halus. Saat kecepatan kekuatan kuno berputar semakin cepat, dalam sekejap mata, pusaran kekuatan kuno setinggi 100 kaki terbentuk di sekelilingnya, menelan sosoknya. Curam, aura menyembur keluar dari pusaran kekuatan kuno, yang langsung menyelimuti puncak yang luas, terutama di atas platform naga keracing kedua di mana dia berada, retakan spasial sepanjang 100 kaki, setipis rambut merangkak melintasi kehampaan. Meng Yu, auranya telah melangkah ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa. Alis Tan Yun menyatu saat dia memperingatkan, berhati-hatilah. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Bibir merah terang Mu Mengyu terbuka dengan lembut, dan mengeluarkan 10 kali lipat kekuatan jiwa ban binatang, dan sekaligus, aura tak terlihat menyapu ke segala arah. Segera setelah itu, tangan kirinya, yang selembut tulang, menelusuri lintasan misterius di depan dadanya, auranya tiba-tiba melonjak, dan rambutnya yang panjang seperti air terjun, sering berkibar tertiup angin. Aura yang dipancarkan menyebabkan retakan spasial yang padat muncul di kehampaan dalam radius 100 kaki, dan aura yang dilepaskan olehnya dan Xiao Qingxuan menyebabkan kekosongan itu runtuh seolah-olah akan runtuh kapan saja. Boing boing boing. Aura kuat yang dilepaskan oleh Mu Mengyu dan Xiao Qingxuan seperti gelombang tak kasat mata yang melonjak ke arah satu sama lain, dan kedua aura bertemu di tengah platform berbaring naga, dan segera, kehampaan bergetar. Kakak seniormu, lepaskan pedangmu. Suara kewaspadaan Xiao Qingxuan terdengar dari pusaran kekuatan kuno setinggi 100 kaki. Bagus. Kakak senior Xiao, ambil langkah. Mu Mengyu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di tangan kanannya, dan setelah dia dengan panik menyuntikkan kekuatan kematian dan kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang terbang, angin naik di atas puncak. Kali ini, dia tidak lagi khawatir bahwa pedang terbang harta karun kelas atas akan dihancurkan. Kali ini, dia akan menampilkan pedang terkuat untuk membuktikan dirinya. Mu Mengyu memegang pedangnya dan mengayunkannya dengan tajam, dan tiba-tiba, surai pedang, yang panjangnya hanya 10 kaki, menebas Xiao Qingxuan melintasi langit. Surai pedang tampaknya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, dan di mana ia lewat, itu memunculkan celah spasial setebal jari, sangat pasti. Gua pedang kitab suci sejati makam kuno Void. Hampir pada saat yang sama, suara bergerak Xiao Qingxuan terdengar, dengan cepat, pusaran kekuatan kuno setinggi 100 kaki yang menyelimutinya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya kecil muncul di atas ujung pedang di tangannya. Tangan kanannya memegang pedang dengan memutar, dengan keras memegang pedang ke arah Mu Mengyu dan menikam di udara,
sekaligus, surai pedang sepanjang 100 kaki meletus dari pedang panjang, menusuk dengan marah ke arah pedang 10 kaki yang memotong surai. Boom, boom, boom. Saat kedua pedang itu bertemu, ruang di platform naga nomor 2 yang besar bergetar, suara keras itu meraung, dan kekuatan yang luar biasa membuat ruang kosong dengan keliling 200 kaki, seperti cermin raksasa yang tertutup retakan. Efek samping yang kuat menyebar ke segala arah dengan kecepatan cahaya, mengirim lusinan murid yang terkejut terbang dari panggung. Dalam keretakan spasial kacau di platform naga kedua, manuver pedang 10 kaki Mu Mengyu menerobos manuver pedang 100 kaki dan menghilang ke udara tipis saat runtuh. Lihat, semuanya, Mu Mengyu dan Xiao Qingxuan telah menghilang. Seseorang di atas puncak kehilangan akal sehatnya dan berseru. Dalam penglihatan ratusan ribu murid, sosok kedua wanita itu telah menghilang dari platform naga. Hanya dalam satu tarikan napas, ketika retakan spasial yang padat di Dragon Reclining Platform menghilang dan kehampaan kembali tenang, sosok Mu Mengyu dan Xiao Qingxuan terpantul di hadapan orang banyak. Kerumunan tampaknya melihat adegan ketidakpahaman, keributan. Tuan-tuan, apakah Anda melihatnya? Yang mana dari mereka yang menang? Tidak, tidak jelas. Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya Xiao Qingxuan memiliki sedikit keunggulan. Yah, aku pikir itu juga Mu Mengyu yang kalah, tapi seharusnya hanya sedikit. Pada saat ini, di tengah semua perhatian, di platform naga No. 2, Mu Mengyu dan Xiao Qingxuan berdiri terpisah 3 kaki dengan pedang mereka. Tangan kanan Mu Mengyu terangkat rata, memegang pedangnya di leher putih salju Xiao Qingxuan, dan Xiao Qingxuan juga memegang pedangnya rata, tapi ujung pedangnya tepat di tenggorokan Mu Mengyu. Dari gerakan diam kedua wanita itu, jelas bahwa seharusnya Xiao Qingxuan yang menang. Tapi puncaknya berisi duel murid ketiga, hanya 2 orang yang tahu bahwa Mu Mengyu menang, orang ini adalah Tan Yun dan Xingyi. Dan di Menara Giok, semua senior, mata terkejut melihat Mu Mengyu, mereka tahu itu Mu Mengyu yang menang. Hebat, itu harus menjadi saudara perempuan senior garis keturunan jiwa kuno kita, Xiao menang. Hihi, senang sekali. Kakak senior Xiao benar-benar salah satu dari garis keturunan jiwa kuno kita, salah satu dari 4 yang terkuat. Tidak perlu dikatakan lagi, meskipun Mu Mengyu kuat, tetapi, dia bukan tandingan kakak senior kami Xiao. Murid perempuan dari silsilah jiwa kuno di puncak berkata dengan gembira. Namun, kata-kata Xiao Qingxuan berikutnya membuat tawa mereka berhenti tiba-tiba. Di depan mata semua orang, Xiao Qingxuan menatap mematikan pada Mu Mengyu di depannya, matanya yang indah mengungkapkan kengerian dan kesuraman yang tak terselubung. Tubuh halus Xiao Qingxuan berangsur-angsur bergetar, sementara suaranya semakin bergetar. Mu, kakak seniormu, kamu menang, terima kasih telah berbelas kasih. Aku, Xiao Qingxuan, tidak pernah melayani siapapun selama ini. Sekte dalam, tapi aku mengagumimu, dari lubuk hatiku mengagumi. Pernyataan ini, garis keturunan jiwa kuno dari semua murid, dan bahkan Tan Yun di sampingnya, ke dalam game ketiga Xiang Shengtian, Jun Buping, Huang Fu mendengarkan angin, 3 pembangkit tenaga listrik pintu dalam yang besar, tidak bisa tidak menatap. Hilang, Xiao Qingxuan apa yang dia bicarakan? Ujung pedangnya mengenai leher Mu Mengyu, dan Mu Mengyu hanya menempelkan pedang terbang di lehernya, jelas Mu Mengyu kalah. Mu Mengyu tersenyum ringan, kamu juga sangat kuat, ayo. Mu Mengyu berkata, pedang itu menyapu dataran rendah, melayang di atas panggung nomor 1 daftar naga, sambil tersenyum dan Tan Yun, seperti gadis emas, berdiri berdampingan. Qingxuan, apa yang terjadi? Di mana dia memenangkanmu? Di atas puncak, Bai Li Longtian bertanya dengan tidak percaya. Xiao Qingxuan menatap Bai Li Longtian, menggigit bibir bawahnya, air mata menetes, rasa frustrasi yang merusak setiap saraf dalam dirinya. Bai Li Longtian melompat ke atas platform naga dan dengan ganas memeluk Xiao Qingxuan ke dalam pelukannya. Jangan menangis, apa yang terjadi? Katakan padaku, ya, Xiao Qingxuan meninggalkan pelukan Bai Li Longtian, dia melihat sekeliling pada murid-murid garis keturunan jiwa kuno dan berkata terus terang, maaf telah mengecewakan kalian, saya memang kalah, saya kalah besar. Segera, dia membalikkan punggungnya ke semua murid dan mengangkat rambutnya yang panjang, dan pemandangan yang menarik perhatian orang banyak membuat semua murid merasa ngeri. Tapi lihat di tengah belakang lehernya, ada bercak darah, ada darah yang keluar dari bercak darah itu. Mereka yang menggunakan pedang jelas bahwa titik darah ini justru terluka oleh ujung pedang. Xiao Qingxuan meletakkan rambut hitam panjangnya dan tersenyum, aku rela kalah karena kekuatan kakak seniormu, memang, jauh lebih kuat dariku. Baru saja, sebelum aku bergerak dan memegang pedangku di lehernya, dia sudah menusuk bagian belakang leherku dengan pedangnya, dan kemudian, saat aku memegang pedangku di lehernya, dia muncul di depanku lagi dan mengatur pedangnya di leherku. Jadi, saya kalah dengan sangat teliti,
dan hari ini saya tahu bahwa di antara sekte dalam ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi, dan ada orang di luar langit. Jika Anda kalah, Anda kalah. Xiao Qingxuan berkata terus terang, pada saat yang sama, dia juga bersyukur bahwa Mu Mengyu baik padanya. Dia mengerti bahwa Mu Mengyu sengaja menggunakan ujung pedang di belakang lehernya untuk menjaga dirinya agar tidak kehilangan muka di depan semua orang. Seperti yang dipikirkan Xiao Qingxuan, Mu Mengyu dengan jelas menusuk bagian belakang lehernya, dia memiliki rambut panjang untuk menutupinya, yang lain tidak akan melihatnya. Mu Mengyu yang baik hati banyak berpikir, dia tidak ingin Xiao Qingxuan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua murid, dia melakukannya dengan maksud agar Xiao Qingxuan tahu bahwa dia telah kalah. Setelah Xiao Qingxuan selesai berbicara, dia membungkuk sedikit ke arah Mu Mengyu sebagai tanda hormat. Pada saat ini, semua murid terkejut dan menatap Mu Mengyu dengan mata berubah. Mereka tahu bahwa Mu Mengyu kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu kuat. Terima kasih, kakak seniormu, karena berbelas kasih. Pada saat ini, Bai Li Longtian berbalik ke arah Mu Mengyu, membungkuk dalam-dalam, dan kemudian menyapu platform naga dengan Xiao Qingxuan. Pada saat ini, pemain kuat yang memasuki pertandingan ketiga adalah Xiang Shengtian dan Kesinyi dari garis keturunan jiwa suci. Silsilah jiwa kuno Jun Buping, silsilah rune Huang Fu mendengarkan angin, silsilah 5 jiwa Sue Ziyan. Dan Puls Mu Mengyu dan Tan Yun. Selain Tan Yun, Sue Ziyan, Xiang Shengtian, Jun Buping, Huang Fu mendengarkan angin, memandang Mu Mengyu, hati dipenuhi kengerian. Sebaliknya, Kesinyi masih terlihat tenang. Di bangunan batu giok, Tantai Xuanzong menatap setuju pada Mu Mengyu dan diam-diam berpikir, Tuan Tan Yun, yang memberi Mu Mengyu metode gong, telah membuatnya berdiri di puncak 9 murid garis keturunan sekte dalam. Jika patriark ini juga dapat meminta metode gong untuk bayi perempuan saya, dengan kualifikasi bayi perempuan saya pikir dia juga akan dapat menjadi salah satu yang terkuat di antara murid-murid sekte abadi, kan? Tantai Xuanzong menahan kegembiraannya dan berkata, Su Bing, selanjutnya, kamu yang akan memimpin. 8 kepala lainnya, di dalam hati mereka, iri dan cemburu. Mereka secara alami dapat melihat bahwa karena Tan Yun dan Mu Mengyu, Shen Subing dapat dikatakan telah membuat gebrakan besar dan mendapatkan dukungan dari sang patriark. Bawahanku mengikuti perintah. Shen Subing bangkit dan berbicara dengan hormat, menatap 7 orang Tan Yun di panggung naga nomor 1, bibirnya yang merah terang mengembang, dan suara musik surgawi terdengar. Selanjutnya, masuk ke duel ketiga, sampai puncak peringkat nak, peringkat teratas lahir. Shen Subing melambaikan tangan kanannya, dan segera, 7 kelompok tirai tipis muncul di atas 7 kepala Tan Yun, mereka yang menggambar 4, langsung maju, mulai. Mendengar itu, Tan Yun 7 orang masing-masing melepaskan energi spiritual, merangsang tirai cahaya. Dari angka yang muncul dari layar cahaya, Tan Yun adalah 1, Huang Fu mendengarkan angin juga 1. Mu Mengyu berusia 2 tahun, dan Jun Buping juga berusia 2 tahun, artinya duel 2 orang. Sue Ziyan berusia 3 tahun, Xiang Shengtian juga berusia 3 tahun. Dan Kesinyi, yang bermain imbang 4, langsung melaju ke game keempat. Kakak Huang Fu, tolong panggung naga nomor 2. Tan Yun di panggung naga nomor 1 tersenyum tipis. Hehehe. Huang Fu mendengarkan angin dan menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mengakui kekalahan, semoga Anda beruntung di urutan teratas, Brother Tan. Dijanjikan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membalas hormat. Huang Fu dengarkan Feng telah menyaksikan penampilan tragis duel Tan Yun dan Namong Yukin, ditambah setelah menyaksikan pembunuhan Tan Yun terhadap lawan-lawannya berkali-kali di kompetisi besar 9 Vena, jelas baginya bahwa dia memang bukan tandingan Tan Yun. Begitu saja, Tan Yun berhasil masuk 4 besar peringkat wolong. Selanjutnya, itu adalah Mu Mengyu versus Jun Buping. Di panggung Nagano 1, Mu Mengyu tersenyum pada Tan Yun, jangan khawatir, aku akan menjaga keselamatanku. Sosok Mu Mengyu melintas dan muncul di No. 2 platform naga. Jun Buping melompat beberapa puluh kaki di depan Mu Mengyu dan menarik napas dalam-dalam. Aku mengaku kalah. Saat Jun Buping berbalik dan meninggalkan platform naga, matanya suram. Dia tahu dengan jelas bahwa dia mungkin tidak cocok untuk sesama murid Xiao Qingxuan, apalagi untuk Mu Mengyu. Tidak mengherankan jika Jun Buping mengakui kekalahan. Pertandingan terakhir ketiga adalah Sue Ziyan melawan, tidak pernah bermain dan siapapun, dan tahu Xiang Shengtian yang sangat kuat. Tadi malam, urutan perintah, Xiang Shengtian, Kesinyi, Kang Xiyuan, jika duel bertemu Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Ziyan membunuh tanpa amnesti. Pada saat ini, setelah Xiang Shengtian menyapu ke platform naga nomor 2, dia tampak tenang dan diam-diam berharap Sue Ziyan tidak akan mengaku kalah. Selama dia tidak mengakui kekalahan, dia pasti akan membunuhnya.
Buat Tan Yun menderita. Sue Ziyan, dengan gaun ungu dan sosok tinggi, muncul di platform naga nomor 2 dan berdiri terpisah 200 kaki dari Xiang Sengtian. Tanpa menunggu Sue Ziyan berbicara, Taois 5 jiwa di Menara Giok, sibuk mengingatkan, Ziyan, jangan lupa apa yang guru katakan tadi malam, akui kekalahan sekarang. Mendengar kata-kata ini, kecuali Tan Yun dan Mu Mengyu, bagi semua orang tampaknya Sue Ziyan, yang memasuki pertandingan ketiga karena keberuntungan, pasti akan mengaku kalah di hadapan Xiang Sengtian. Siapa Xiang Sengtian? Itu adalah orang yang menjadi yang ke-9 dalam peringkat naga berjongkok dengan tingkat ke-9 Fatal Soul Realm di kompetisi 9 Vena terakhir. Dan sekarang 8 besar peringkat terakhir daftar naga, telah memasuki keabadian. Di hati orang-orang, saat ini, dapat bersaing untuk daftar naga pertama, baik Xiang Sengtian, atau Tan Yun dan Mu Mengyu. Adapun undian keempat ini, ke dalam 4 besar ke Xinyi, apakah ia memiliki kekuatan untuk meminta puncak peringkat naga? Kerumunan tidak jelas, karena dia belum menunjukkan kekuatan sejatinya sejak awal 9. Kompetisi Vena. Pada saat ini, tepat ketika semua orang yakin bahwa Sue Ziyan akan mengaku kalah, kata-kata Sue Ziyan berikutnya bergema di antara orang banyak. Sue Ziyan melihat ke belakang ke arah Taois 5 jiwa dan membungkuk, Tuan, murid saya tidak mau mengakui kekalahan. Murid saya telah mengasingkan diri hampir sejak saya memasuki sekte dalam, dan murid saya juga ingin memverifikasi kekuatan murid saya. Omong kosong. Taois 5 jiwa sangat marah sehingga tubuh lamanya bergetar. Kamu mengirim kematian, mengerti? Kamu adalah saudara ipar Tan Yun, apakah Xiang Sengtian akan membiarkanmu pergi? Mengapa kamu tidak memikirkannya? Sue Ziyan berlutut, tatapannya tegas, aku tahu dia tidak akan membiarkan muridku pergi. Begitu juga, dia ingin membunuh saudara iparku, muridku tidak akan pernah melepaskannya. Hari ini dia dan aku hanya bisa hidup satu. Petik 2. Tuan, Anda dapat yakin, tidak peduli seberapa kuat dia, hasil akhirnya hanyalah kematian. Mendengar kata-kata itu, arus hangat melonjak di dalam Tan Yun. Dia percaya bahwa Sue Ziyan tidak akan kalah. Sebaliknya, sudut mulut Xiang Sengtian naik sedikit, dan itu mencibir. Ziyan, apakah kamu mencoba membuat tuanku kesal? Taois 5 jiwa hampir meraung. Tuan, murid saya tidak akan kalah, pikiran murid saya sudah bulat, tolong wujudkan. Sue Ziyan menundukkan kepalanya dan tidak meminta maaf. Hanya, Taois 5 jiwa menghela nafas cemas, matanya yang mendung dipenuhi kekecewaan, itu semua karena aku memanjakanmu, karena kamu bersikeras untuk tidak mengakui kekalahan, maka aku akan biarkan Anda. Hidup sendiri Anda tidak menghargai, apalagi yang bisa saya katakan, sayangnya. Taois 5 jiwa secara instan tampaknya telah menua banyak. 5 jiwa di puncak garis keturunan, sudah cemburu pada murid perempuan yang disukai Sue Ziyan, satu persatu, bertukar kata. Kakak perempuan Sue benar-benar sedikit bingung tentang situasinya, dia juga tidak menimbang berapa beratnya, dan juga berbicara tanpa malu-malu tentang membunuh Xiang Sengtian. Itu benar, lihat betapa marahnya ketua penatua kita, saudari Sue ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya punya cara untuk mati. Siapa peduli, dia mencari kematiannya sendiri, dan siapa yang bisa menyalahkan. Beranda yang tertinggi surgawi, bab 407 keheningan yang mematikan. Kurang dari sebelumnya daftar isi selanjutnya lebih besar dari bab 407 keheningan mematikan. Diam kalian semua. Sue Ziyan menatap murid perempuan dari garis 5 jiwa yang sedang mengobrol di atas panggung dan dengan dingin membentak, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak bisa melakukannya bahkan sebelum kita mulai? Saya pikir Anda semua sudah muak, apa yang Anda lakukan? Mengobrol tentang, dengan sekelompok anak bodoh sepertimu, yang menumbuhkan ambisi orang lain dan memadamkan prestise mereka sendiri, silsilah 5 jiwa kita selalu dipandang rendah. Menghadapi teguran Sue Ziyan, para murid perempuan mengecam, bagus. Kamu hebat, mengapa kamu tidak menang melawan Xiang Sengtian? Itu benar, bukankah kamu hanya mengandalkan statusmu sebagai murid tertutup dari ketua tetua dan terbawa suasana? Terus terang, kamu hanya fas. Tutup mulut kalian semua untuk ketua ini. Taois 5 jiwa sangat marah, dan segera, murid-murid perempuan yang memukul Sue Ziyan, menutup mulut mereka. Pada saat ini, Shen Subing menatap Sue Ziyan dan Xiang Sengtian dan berkata, apakah kamu siap? Siap. Sue Ziyan dan Xiang Sengtian, saling memandang, memiliki niat membunuh yang kuat di mata mereka. Bagus, ketua ini mengumumkan bahwa duel secara resmi dimulai. Shen Subing berkata, jari Xiang Sengtian, Qian Kun membunyikan flash, pedang terbang harta karun kelas atas, dari tangan kanan keluar dari udara tipis, memegang pedang yang diarahkan ke Sue Ziyan, tertawa, surga memiliki cara yang tidak dapat Anda lakukan, neraka tidak memiliki pintu Anda menerobos masuk, hari ini Anda tidak bisa terbang.
Siang Mo memberimu kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, manfaatkan waktu. Sue Zian mendengus, tak tahu malu, kamu kuat di mata orang lain, di mata nenekku, kamu adalah kucing dan anjing terbaik. Bibi ini, beri kamu waktu, kamu lebih baik dan tuanmu, selamat tinggal. Kamu jalang, coba aku lihat, apakah kekuatanmu sekeras nafasmu. Mata Siang Sengtian menunjukkan roh pembunuh, dan seketika itu juga, di depan orang banyak, Siang Sengtian lain muncul. Segera setelah itu, 3, 4, 5, ketika 9 Siang Sengtian muncul saat itu, gelombang napas, dari 9 tubuh Siang Sengtian melonjak, bas. Ruang dengan keras bergetar dalam distorsi, seolah-olah itu adalah jiwa ban luar angkasa. 9 Siang Sengtian, terdengar seperti guntur, langsung muncul di sekitar Sue Zian, masing-masing telapak tangan, membawa badai energi spiritual, menyebabkan kekosongan berdengung dan bergetar, berubah menjadi 9 bayangan sisa tanpa jejak, menamparkan ke arah Sue Zian. Bah! Teknik 9 sutra bayangan hantu, bagus kan? Suara mengejek Sue Zian menyebabkan semua murid 9 Vena di puncak menjadi pucat. Anda tahu bahwa 9 kitab suci teknik bayangan adalah teknik berharga yang dikembangkan oleh para murid silsilah jiwa suci, atribut luar angkasa. Tapi Sue Zian mengatakan itu sangat tidak berharga. Sama seperti orang banyak yang mengejek ketidaktahuan Sue Zian, tepat ketika Taois 5 jiwa memutuskan bahwa Sue Zian pasti akan mati, dia sepertinya melihat sesuatu yang luar biasa dan tiba-tiba bangkit, berseru, teknik apa ini? Pada titik ini, tidak hanya Taois 5 jiwa yang membeku, tetapi bahkan Tantai Xuanzong, dan bahkan para pemimpin dan tetua utama melakukan hal yang sama. Adapun para murid, bahkan lebih sedikit lagi yang bisa dikatakan. Tapi kemudian, Dino. 2 Crouching Dragon Stage, Sue Zian tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan emas bersinar kemasan. Segera setelah itu, Sue Zian lain muncul di sampingnya, tubuhnya yang halus dikelilingi oleh kekuatan kayu pirus. Dan itu tidak semua, hampir bersamaan, 3 Sue Zian lagi muncul, 1 dikelilingi oleh kekuatan air biru, 1 terbakar dengan kekuatan api setinggi 3 kaki. Yang terakhir, kekuatan tanah coklat keluar dari udara tipis, berputar-putar di sekitar tubuh dengan sangat cepat. Pada saat ini, hanya Tan Yun yang tahu bahwa apa yang dilakukan Sue Zian adalah keterampilan pedang 5 jiwa ilahi yang dia berikan padanya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kecepatanmu lebih cepat dariku? Sebuah suara ketakutan keluar dari mulut 9 Siang Sengtian, tapi 9 tamparan Siang Sengtian dengan mudah dihindari oleh Sue Zian. Bibi ini lebih cepat darimu, bukankah sangat normal? Sue Zian yang berkedip, tiba-tiba tersebar di sekitar platform naga, masing-masing tangan batu giok, muncul pedang terbang harta karun kelas menengah. 5 pedang terbang, masing-masing, 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah, setiap pedang terbang sesuai dengan setiap atribut Sue Zian. 5 jiwa bergabung bersama, pedang ilahi menghancurkan langit. 5 Sue Zians, melonjak dengan niat membunuh, mengayunkan pedang mereka dengan cepat, menunjuk ke langit, dan dalam sekejap, angin naik di atas puncak besar Panlong, dan angin kencang mengamuk. 1 barel emas cerah, kayu, air, api, dan kekuatan bumi turun dari langit dan dibawa ke 5 pedang terbang. 5 Sue Zian, tangan kiri dari dada untuk menjepit segel ajaib, menjadi 5 sosok hantu, dalam kedipan di sekitar platform Crouching Dragon, mengayunkan lusinan pedang dengan sangat cepat. Dalam sekejap, aura pedang 5 elemen sepanjang 100 kaki, ratusan, dengan retakan spasial yang padat, menuju pusat platform naga berbaring Siang Sengtian, dan berhenti, memblokir 4 sisi Siang Sengtian. Seketika menelan 9 Siang Sengtian, sehingga penglihatan orang banyak, sosok Siang Sengtian menghilang. Momentumnya begitu mengerikan sehingga ratusan murid yang dekat dengan teras naga berjongkok mau tidak mau menembak balik dengan panik, takut terpengaruh. Ah, beri aku istirahat. Di tengah auning pedang 9 Siang Sengtian, segera kembali ke 1, saya tidak tahu teknik seperti apa. Dia memegang pedang di tangan kanannya, diameter sekitar 10 kaki tirai tipis menyelimutinya, biarkan auning pedang memotong tirai tipis, menuju sisi timur kekuatan emas yang mengayunkan Sue Zian dengan pedang untuk membunuh. Dia jelas, kekuatan emas yang berputar-putar Sue Zian, adalah tubuh asli. Tubuh Siang Sengtian terpancar, memaksa aura pemurnian jiwa tingkat kedua, aura pedang besar, sebelum ledakan aura pedang 5 elemen runtuh, tirai tipis yang menyelimutinya juga pecah pada saat yang sama. Siang Sengtian berteriak marah, berjubah menuju kekuatan emas yang berputar-putar Sue Zian, mengayunkan pedangnya untuk memotong, awalnya tersebar di teras Wolong, di sekitar 4 Sue Zian, menghilang di udara tipis, langsung tersebar muncul di kiri, kanan, atas Siang Sengtian, di belakang, 4 arah, masing-masing mengayunkan pedang. Dari awal hingga akhir, Sue Zian sendiri, mencibir tebal, tidak bergerak di tempat. Dalam suara ratapan seperti babi,
Siang Sengtian tidak dapat mengelak dan tangan kanannya yang memegang pedang terputus. Kekuatan api yang berputar di Suezian, pedang dari punggung Siang Sengtian menusuk, tidak salah lagi menembus jantung dan keluar dari dada. Riak kosong, dikelilingi oleh Siang Sengtian 4 Suezian, menjadi bayangan sisa, dan Suezian sendiri tumpang tindih. Tubuh Siang Sengtian berdiri, gemetar hebat, tangan kirinya menutupi dada, darah pecah menyembur keluar dari luka, bibir berkedut, sulit untuk melihat ke samping, bangunan giok Ordo Fox Changhe, patah, maaf, Master, murid membiarkan Anda, kecewa. Siang Sengtian jatuh lemas dalam genangan darah, kehabisan napas. Matanya yang tanpa kematian mengungkapkan kepasrahan dan keputusasaan. Kesunyian, para murid dari 9 pembuluh darah di puncak, keheningan yang mati. Satu-satunya suara di udara adalah suara napas cepat, dan suara detak jantung satu sama lain. Setelah keheningan singkat, murid laki-laki dari garis keturunan 5 jiwa di puncak mengeluarkan teriakan panik. Ya ampun, ternyata kakak senior Suelah yang bersembunyi jauh. Itu benar, jika kamu bertanya padaku, kakak senior Sue kemungkinan besar akan menjadi yang teratas dalam daftar. Pikirkan tentang itu, Siang Sengtian sangat kuat, tetapi dalam waktu kurang dari 10 napas, dia diselesaikan oleh saudari Sue. Hahaha, keren, 2 kali lebih keren. Dan pada saat itu, murid perempuan dari garis keturunan 5 jiwa yang sebelumnya mengejek Sue Zian merasakan panas terbakar di wajah mereka, seolah-olah mereka telah ditampar beberapa kali. Setelah para murid garis keturunan lainnya melambat, seluruh puncak raksasa Panlong ditelan oleh suara-suara horor, keterkejutan. Apa-apaan ini? Apakah ini benar? Sue Zian, yang maju karena keberuntungan, benar-benar menghancurkan Siang Sengtian. Kamu benar-benar buta. Tentu saja itu benar, Cek, itu luar biasa. Sue Zian terlalu surgawi, kan? Saya pikir dia lebih kuat daripada Tan Yun dan Mu Mengyu. Kami yang membuang muka, Sue Zian benar-benar kuat. Ya, kuat ke surga. Semua orang memikirkannya, meskipun garis keturunan martial spirit memiliki paling banyak orang, tetapi sudah 8.000 tahun, tidak ada murid yang masuk 4 besar peringkat Wolong. Sekarang saya mengerti, Sue Zian mungkin untuk meminta peringkat teratas Wolong ranking ah. Jadi akan seperti ini. Kakak senior kita Kang dibunuh oleh Tan Yun, dan sekarang kakak senior Siang juga mati. Suara kerumunan murid tiba-tiba, ditenggelamkan oleh suara tua yang bersemangat. Bagus. Hahaha, bagus. Taois 5 jiwa di Menara Giok, menggosok tangannya dengan gembira. Bagaimana mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa Sue Zian akan menjadi satu-satunya murid dari garis keturunan 5 jiwa yang masuk 4 besar peringkat naga berjongkok dalam hampir 8.000 tahun. Di tengah kegembiraannya, Taois 5 jiwa berkata, Zian, teknik macam apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Aku tidak mengajarkannya kepadamu. Sue Zian tersenyum dan berkata, Tuan, ini adalah teknik yang diturunkan oleh Tuan Ipar kepada muridnya. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Mau tak mau, Tuan Tan Yun, orang tingkat tinggi macam apa itu? Metode gong yang diberikan kepada Mu Mengyu dan Sue Zian membuat keduanya, kali ini, mencengangkan. Ketika orang-orang diam-diam berpikir, Sue Zian menyapu dataran rendah, muncul di tahap naga berbohong pertama, menatap Mu Mengyu, Tan Yun, memegang jangkrik, nakal berkata, adik ipar, saya tidak terlalu kuat. Ah. Bagus, kamu yang terbaik, kan? Mu Mengyu tersenyum. Bagus, bagus, layak dipuji. Tan Yun tertawa terbahak-bahak di depan orang banyak, membunuh Siang Sengtian adalah cara untuk membantu saudara ipar menghilangkan amarahnya. Tan Yun melirik ke Xinyi, yang telah masuk 4 besar di samping, dan mencibir, Mengyu, Zian, nanti, siapapun dari kita bertiga yang bertemu dengannya, jangan menunjukkan belas kasihan. Bagaimana kalau kita memberinya naik dan bersatu kembali dengan Kang Si Yuan dan Siang Sengtian? Tidak buruk, ini proposal yang bagus. Setelah melirik ke Xinyi, Sue Zian menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Xinyi memandang Tan Yun dan berkata dengan suara dingin, kalian bertiga terlalu bahagia terlalu dini. Tidak pasti siapa yang akan mati. Apakah begitu? Mu Mengyu melirik ke Xinyi, saya harap kekuatan Anda, sekuat nada Anda, ketika saatnya tiba, jangan dibunuh oleh pedang saya. Saat itu, Ling Hu Chang, dia telah menyapu bangunan batu giok, datang ke platform naga berbaring kedua, memeluk mayat Siang Sengtian, sedih, Sengtian, muridku yang baik ah. Kamu mati dengan sangat tragis ah, semua karena kesalahan guru ah. Air mata mengalir di wajah hakim, dan dia terus mengulangi kata-kata, ini semua salah tuanku. Dia menyesal membiarkan Kang Si Yuan membunuh Tan Yun, menyesal membiarkan Siang Sengtian membunuh adik ipar Tan Yun. Kalau tidak, Kang Si Buan dan Siang Sengtian tidak akan mati.
Jika waktu bisa diputar kembali, jika dia tahu hari ini, dia tidak akan pernah membiarkan muridnya berurusan dengan Tan Yun dan Sue Ziyan. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Dalam duka, Ling Hu Chang He meraung, Tan Yun, Sue Ziyan, kau membunuh cicitku dan muridku, balas dendam ini tak termaafkan, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Bertekad, Ling Hu Chang He membawa mayat Siang Sengtian dan meninggalkan teras Wolong. Sen Subing menatap Ling Hu Chang He dengan dingin, dan kemudian, menatap Tan Yun, Sue Ziyan, Mu Mengyu dan Kesinyi di Reclining Dragon Stage nomor 1, berkata, sekarang pertandingan keempat dimulai, duel ganda. Dengan jentikan lengan giok Sen Subing, segera, 4 tirai tipis muncul di atas Tan Yun dan mereka berempat. Masing-masing dari keempatnya mengeluarkan kekuatan spiritual, dan setelah mengenai layar cahaya, 4 angka muncul di layar cahaya. Tan Yun seri 1 dan Kesinyi juga seri 1, yang berarti keduanya berhadapan di game pertama match keempat. Mu Mengyu dan Sue Ziyan masing-masing adalah 2, dan mereka saling berhadapan di game kedua dari pertandingan keempat. Pada akhirnya, 4 orang akan memenangkan 2 orang, dan kemudian mereka akan bersaing untuk posisi teratas dan teratas di peringkat naga. Tan Yun, kamu lebih berhati-hati. Mu Mengyu berdiri berjinjit, bibirnya yang merah terang di telinga Tan Yun, suaranya seperti nyamuk, aku telah mengamati Kesinyi, ketika kamu membunuh Kang Siyuan, dia adalah satu-satunya yang menatapmu tanpa rasa takut. Juga, setelah Ziyan membunuh Siang Sengtian, dia melakukan hal yang sama, jadi aku curiga dia pasti sangat kuat. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun melirik Mu Mengyu dengan meyakinkan dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, jangan khawatir. Dan kemudian, dengan kilatan sosoknya, Tan Yun muncul di panggung Nagano. 1. Kesinyi mengikutinya, dan saat dia melihat Tan Yun di platform naga nomor 2, bersama dengan embusan angin, Ling Su Changhe muncul dari udara di samping Kesinyi, menarik Kesinyi, yang belum pulih, dan menyapu platform naga. Guru, tolong biarkan murid saya berpartisipasi. Saya benar-benar tidak takut padanya. Di atas puncak, Kesinyi tampak enggan dan memohon dengan nadanya. Bibir Ruyu Changhe menggeliat, suara penuh niat membunuh, ke telinga Kesinyi, aku tahu kamu kuat, tetapi 3 orang di atas panggung semuanya dalam satu kelompok, dan kamu telah melihat kekuatan dari ketiganya, mereka, kamu mungkin bisa mengalahkan 1, tapi bagaimana dengan 2 lainnya? Dengarkan tuanku, jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh mereka di tanah keabadian, jika kamu tidak dapat membunuh mereka di tanah keabadian, maka tuanku akan menunggu mereka kembali, maka tuanku akan melakukannya, itu sendiri. Aku hanya punya 1 murid yang tersisa, aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan lagi, mengerti? Mendengar kata-kata ini, Kesinyi menganggukkan kepalanya dengan berat. Kepala ini mengumumkan bahwa Tan Yun, dan Pulse, adalah yang pertama masuk 2 besar. Sen Subing berkata, dan kemudian berkata, selanjutnya, Mu Mengyu, Sue Ziyan bersaing untuk mendapatkan 2 tempat teratas terakhir. Di hati orang banyak, Mu Mengyu dan Sue Ziyan seperti saudara perempuan, lalu masih rambut ayamah. Namun, yang tidak pernah diharapkan penonton adalah Sue Ziyan dan Mu Mengyan naik ke panggung naga kedua bersama-sama. Sue Ziyan tampak serius, menatap Mu Mengyu, dan mengucapkan kata demi kata, meskipun kamu adalah saudara perempuanku, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu. Baik, aku juga tidak akan menjagamu karena kamu adalah saudara perempuanku. Mu Mengyu mengeluarkan suaranya. Tan Yun tertegun, berseru, hei gelombang kalian masih bergerak ah. Teknik kedua wanita itu, Tan Yun memberi. Tan Yun secara alami tahu kekuatan keduanya, jika mereka benar-benar habis-habisan, kemungkinan keduanya kalah. Hasil ini, Tan Yun secara alami tidak bisa menerima. Tan Yun kamu tidak peduli, ini masalah antara Ziyan dan aku. Kakak ipar, jangan repot-repot, ini duel antara aku dan adikku. Mu Mengyu dan Sue Ziyan berbicara serempak. Tatapan kedua wanita itu tegas, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menang atau kalah. Melihat adegan ini, para murid dari silsilah 5 jiwa berteriak, demi kehormatan silsilah 5 jiwa kita, Suster Sue tidak segan-segan untuk berduel dengan saudara perempuannya. Apakah itu contoh untuk kita pelajari? Iya, kakak senior Sue adalah kebanggaan dari garis keturunan 5 jiwa kita. Kakak senior Sue akan menang. Akan menang. Mendengar kata-kata ini, Taois 5 jiwa tidak bisa berhenti tersenyum, dan keangkuhannya tertulis di wajahnya yang merah. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk meminta Sue Ziyan mengambil teknik kultivasi untuk cucunya Wu Ling untuk berlatih. Menurutnya, cucu dan Sue Ziyan, sama memiliki 5 atribut jiwa ban emas, kayu, air, api dan tanah, karena Sue Ziyan dapat berkultivasi, maka cucunya juga harus dapat berkultivasi. Hehehe, sekarang cucuku bukan lawan Tan Yun, ketika dia mengolah teknik Ziyan di masa depan. Pada saat itu,
cucuku akan membunuh Tan Yun, itu tidak mudah. Taois 5 jiwa tanpa malu-malu diam-diam berpikir di sini, menuju murid garis keturunan 5 jiwa di bawah lantai batu giok, melambaikan tangannya dan berkata, diam, jangan ganggu kompetisi Xian. Murid mengikuti perintah. Ratusan ribu murid dari garis keturunan 5 jiwa menjadi tenang. Meskipun orang banyak tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tetapi tidak dapat disangkal bahwa kedua wanita itu adalah kebanggaan langit, duel berikutnya akan sengit. Bagaimanapun, kedua wanita itu telah menjelaskan bahwa mereka akan memberikan segalanya. Semua orang menunggu dengan napas tertahan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mencengangkan. Tan Yun dan bahkan sebagian besar murid, tidak bisa menahan tawa. Tapi Sue Zian, dengan tangan kanannya di belakang punggungnya, menatap Mu Mengyu, yang juga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan ekspresi muram, saudarimu, apakah kamu siap? Siap, Mu Mengyu tampak tegas, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu. Bagus. Kalau begitu aku akan menghitung sampai 3. Sue Zian menatap mematikan pada Mu Mengyu dan berkata dengan keras, 1, 2, 3, batu gunting kertas. Hihi, saudarimu, kamu adalah kainnya, aku adalah guntingnya, aku menang. Sue Zian sangat senang sehingga dia melambaikan 2 jari halus tangan kanannya dengan gembira dan lupa, dan suaranya yang seperti lonceng perak dan suaranya yang menyenangkan tidak menghilang untuk waktu yang lama di puncak besar Panlong. Sebaliknya, Mu Mengyu bergumam dengan putus asa, sebelum gerbang luar, gadis ini Zian dan aku memainkan ini, dia pada dasarnya kalah setiap saat, tetapi hari ini benar-benar memenangkanku. Astaga, beginilah cara kakak ipar dan kakak senior Sue berduel. Dan Yu tercengang. Murid yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Kemudian, tawa haha memenuhi seluruh puncak, membawa lebih banyak tawa ke suasana Grand Competition yang menyedihkan dan mematikan. Tante Xuanzong juga tertawa, merasa bahwa duel ini, meskipun agak kekanak-kanakan, memang lucu. Sudut mulut Taois 5 jiwa berkedut hebat. Muridnya sendiri baru saja memasuki 2 teratas peringkat naga. Hahaha. Taois 5 jiwa tertawa terbahak-bahak, Zian, teruslah menang dan dapatkan yang pertama untuk tuanku. Tan Yun tertawa. Kau sudah tua, menggodaku. Kakak ipar, ayo, mari kita berkeliling juga. Sue Zian melambai dengan gembira ke arah Tan Yun di platform naga nomor 1. Sen Subing cemas, peringkat teratas daftar naga, bukan hanya peringkat, dan itu sangat berarti. Saat ini, pertempuran 9 pembuluh darah menjadi semakin sengit. Banyak tetua, mengambil peringkat kekuatan para murid dari setiap garis keturunan peringkat naga, sebagai dasar dari garis keturunan sekte dalam mana yang terkuat. Terutama pemikiran Sen Subing, sejak leluhur mendirikan sekte dalam dan murid garis keturunan, tidak ada yang pernah mencapai daftar teratas. Dan sekarang, kesempatan untuk mematahkan belenggu dan membiarkan garis keturunan dan mengangkat alisnya tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Tan Yun melihat ekspresi Sen Subing di matanya dan berpikir dalam hati bahwa muridnya, berharap untuk bintang dan bulan, mungkin bermimpi bahwa seseorang dalam garis keturunan dan di bawah kendalinya bisa menjadi yang teratas dalam daftar, jadi tentu saja, Tan Yun harus memenuhi keinginan muridnya. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Tan Yun memandang Sue Zian dan membaca sekilas mulutnya, jangan ikut denganku, puncak gelar ini bukan Vena danku. Sen Subing merasa lega dan menatap Tan Yun dengan penuh harap. Sosok Tan Yun berkedip dan muncul di panggung naga nomor 2, membuang senyumnya dan berkata dengan wajah serius, nyalakan pedangmu. Sue Zian mencibir, hentikan kakak ipar, saya mengerti, bahkan jika saya baik, saya bukan lawan Anda, saya mengakui kekalahan. Sue Zian membuang senyumnya dan memelototi Tan Yun, tidak menyenangkan. Kemudian, dia menyapu platform naga dan berdiri berdampingan dengan Mu Mengyu. Melihat debu mengendap, Sen Subing tidak bisa menahan perasaan bahagia, seolah-olah dia sedang bermimpi. Tiba-tiba, matanya yang indah menunjukkan jejak kelembutan dan kerinduan, jadi dia ingin berbagi momen bahagia ini dengan tuannya. Di gedung giok, Tante Xuanzong bangkit, tersenyum pada Tan Yun, semakin banyak Anda melihat, semakin Anda suka, suara lang-lang, bergema di langit, Patriark mengumumkan bahwa tingkat pertempuran daftar Wolong ini, daftar teratas adalah Dan Fein Tan Yun. Daftar teratas adalah Sue Zian dari garis keturunan 5 jiwa. Tempat ketiga adalah murid dan Mu Mengyu. Begitu kata-kata itu jatuh, gelombang pasang teriakan dari murid dan murid 5 jiwa terdengar dari puncak. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Khusus untuk murid dan, kemenangan Tan Yun adalah kehormatan tertinggi dari garis keturunan dan batin. Sebaliknya, para murid silsilah jiwa suci, yang telah didominasi oleh silsilah jiwa suci selama 100 tahun, cukup kecewa. Setelah Tante Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang banyak untuk diam, dia berkata, kesini,
keempat di peringkat naga. Selanjutnya, sesuai dengan aturan turnamen besar, para murid yang tidak memasuki bidang keempat sebelumnya akan mulai bersaing untuk tempat kelima hingga ke-8 di peringkat naga. Setelah semua 8 teratas dari peringkat naga lahir, kepala setiap garis keturunan, sesuai dengan kuota percobaan yang diterima untuk memasuki Tanah Abadi, akan memilih murid untuk memasuki Tanah Abadi. Seleksi harus selesai dalam 6 hari, pada hari ke-7, Patriark ini akan memberikan hadiah, dan pada hari ke-8, perjalanan ke Sekte Abadi-Abadi dimulai. Mendengar kata-kata ini, 9 kepala di kursi bawah, membungkuk dalam-dalam, bawahanku mengerti. Tantai Xuanzong mengangguk ketika seorang lelaki tua berambut putih di kubah langit, menginjak kehampaan dan datang. Dalam sekejap, lelaki tua itu terbang ke Menara Giok, membungkuk ke arah Tantai Xuanzong, dan segera, suara hormat bergema dari benak Tantai Xuanzong. Penguasa, apa yang kamu minta budak tua lakukan? Budak tua itu sudah mengurusnya, dan sekarang 1263 penguasa wilayah tengah pegunungan hukuman surgawi sudah menunggu di Huangfu Sengsing. Tantai Xuanzong mengangguk, saya tahu, Anda pergi ke depan dan menghibur mereka, saya akan tiba nanti. Budak tua dimaafkan. Pria tua berambut putih itu menjawab dan menghilang begitu saja. Tantai Xuanzong memerintahkan, Subing, kamu bertanggung jawab penuh atas kompetisi besar 9 Vena berikutnya. Bawahan mematuhi perintah. Sen Subing berkata dengan hormat. Setelah Tantai Xuanzong menjawab, di antara memberi isyarat ke arah Tan Yun terkejut dan tubuhnya tanpa sadar terangkat ke udara dan terbang ke gedung giok. Penguasa, kamu tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tantai Xuanzong berkata, nanti, penguasa ini memiliki sesuatu untuk kamu lakukan, ikut dengan penguasa ini. Berkata, Tantai Xuanzong meraih pergelangan tangan Tan Yun, awan hijau dan menghilang di lautan awan yang luas. Di puncak besar Panlong, semua orang memandang Tan Yun yang menghilang ke lautan awan, itu bisa digambarkan sebagai campuran rasa. Ho. Di lautan awan, angin bersiul di samping telinganya, Tan Yun memandang Tantai Xuanzong yang menarik dirinya ke udara dan berkata dengan hormat, penguasa, kemana Anda akan membawa murid Anda? Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, Tantai Xuanzong telah membawa Tan Yun terbang melalui 800 mil ruang kosong dan muncul di atas kota Huangfu Fang. Tanpa melihat gerakan Tantai Xuanzong, Tan Yun terangkat di udara oleh kekuatan tak terlihat. Tangan kanan Tantai Xuanzong membalik dan jubah putih muncul di tangannya, melemparkannya ke Tan Yun, pertama lepas jubah lain-lainmu dan ganti ini sebelum penguasa ini memberitahu. Ya penguasa. Setelah Tan Yun melepas jubah tukangnya dan menggantinya menjadi jubah putih yang dibuat dengan baik, Tantai Xuanzong memuji, ya, memang benar bahwa orang bergantung pada pakaian mereka dan kuda bergantung pada pelana mereka, orang yang berbakat. Terima kasih, penguasa, atas pujianmu. Tan Yun berkata tanpa sombong atau rendah hati. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, hari ini, penguasa ini, saya membawa Anda ke kota Huangfu Fang, pertama, untuk memberi Anda wawasan. Kedua, untuk melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengelola, dan memberikan kinerja yang baik hari ini, tanpa gagal. Tan Yun tampak seperti biksu dalam kegelapan, tetapi masih segera berkata, murid patuh, saya tidak tahu apa yang Anda uji murid. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan kagum, apakah Anda masih ingat 48 kata strategi yang Anda katakan dalam perjalanan kembali ke klan kami dari Sekte Abadi-Abadi? Jika Anda ingat, katakan lagi untuk master klan ini. Murid ingat, murid mematuhi perintah. Dengan ragu, Tan Yun membaca mundur dan berkata, tahan beban, turunkan harga, alokasikan sumber daya, dan perkaya klan. Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, bagus kalau kamu ingat. Sekarang, Patriark ini telah mengikuti proposal Anda, menanggung beban, menurunkan harga, dan mengundang para patriark dari semua sekte kultivasi abadi kelas 3 di wilayah tengah pegunungan hukuman surgawi, ke Huangfu Sengsing. Selanjutnya, semua negosiasi terperinci, patriark ini untuk Anda tangani. Tentu saja, jangan khawatir tentang mengatakan hal yang salah, penguasa ini akan menemani Anda, dan jika Anda mengatakan hal yang salah, penguasa ini akan datang untuk menyelesaikan situasi, untuk kamu. Arti Tantai Xuanzong jelas, ini adalah merawat Tan Yun. Tan Yun secara alami tidak bodoh, hanya jika dia cukup kuat di sekte tersebut, semakin banyak sumber daya kultivasi yang akan dia dapatkan di masa depan, penunjukan ini tidak mungkin salah. Terima kasih, penguasa karena telah mengingatkanku. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, saya akan melakukan yang terbaik untuk menegosiasikan masalah ini dengan baik. Tantai Xuanzong mengangguk dan kemudian berkata, saat ini, ada banyak orang yang menginginkan hidup Anda, meskipun saya adalah master klan, tidak mungkin untuk melindungi keselamatan Anda tanpa gagal. Insiden hari ini, untuk mencegahmu membuat orang merah, jangan bocor untuk saat ini, mengerti? Tan Yun membungkuk dan berkata, murid mengerti. Nah,
Ini adalah detail negosiasi yang dibuat oleh patriark ini setelah mendengarkan strategi Anda semua ada di dalam slip giok. Anda mengingatnya dengan kuat sekarang, sehingga Anda juga dapat memiliki ide bagus saat bernegosiasi. Tantai Xuanzong menyerahkan slip batu giok ke Tan Yun. Tan Yun mengambil slip giok dengan kedua tangan dan memanipulasi indera spiritualnya untuk memasuki slip giok, tetapi dia melihat bahwa di slip giok, ada puluhan ribu kata yang ditulis dengan padat tentang berbagai detail negosiasi dan cara bernegosiasi. Tan Yun mengingat semua isinya, mau tak mau sedikit mengernyit, tatapan ingin berbicara tapi tetap